Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Teknik Sipil A angkatan 2021 akan mempresentasikan pengukuran titik detail metode Cacimaki di gedung Amphitheater UPI. Baik, saya sebagai moderator akan memimpin presentasi kali ini. Untuk pertama-tama perkenalan dari saya itu Juan Panata dengan NIM 2102862. Untuk selanjutnya, Lalu ada saya Angga dengan NIM 2107943. Terus lanjut ada saya Hari Eko Raharjo dengan NIM 2100019. Lalu saya Dahani Medira dengan NIM 2102577. Saya Dika Fianto Pramana dengan NIM 2102898. Halo, saya Ahmad Taufik Salim, NIM-nya 2109275. Dan saya Muhammad Akbar Afyandi dengan NIM 2102060. baik, presentasi akan dimulai. Untuk pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penanggung jawab dan asistennya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dr. Adus Haji Iskandar Muda Purwamijaya dan Ibu Alia Sekar Hapsari. Baik, untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Rifda. Saudari Rifda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Juan Panata. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachimetri dilakukan setelah pengukuran dasar vertikal dan pengukuran tanpa dasar horizontal. Pengukuran metode tachimetri mempunyai keunggulan dalam hal ketepatan dan kecepatan dibandingkan dengan metode offset. Pengukuran metode tachimetri menggunakan alat algorit baik yang bekerja secara optis maupun elektronik digital yang dinamakan dengan total station. Namun pada kenyataannya, mahasiswa teknik sipil UPI 2021 kurang memahami mengenai pengukuran metode tachimetri. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang pada slide sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah berikut. Yang pertama ada kurangnya pemahaman mengenai cara pengukuran tachimetri, dan yang kedua ada kurangnya pemahaman tentang pengolahan data tachimetri. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah pada laporan ini, yaitu yang pertama ada bagaimana prosedur pengukuran metode tachimetri, dan yang kedua bagaimana mengolah data hasil pengukuran tachimetri. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pengukuran metode tachimetri, dan yang terakhir untuk mengetahui serta memahami bagaimana pengolahan data tachimetri. Baik, untuk bab 2 yaitu kajian pustaka akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Saudara Akbar, saya persilakan. Jadi untuk sekarang itu pertama-tama tentang pengertian tachimetri sendiri. Jadi metode tachimetri adalah pengukuran menggunakan alat-alat optis, elektronik, dan digital. Pengukuran detail cara tachimetri dimulai dengan penyiapan alat ukur di atas vertika dan penempatan rambu di titik bidik. Setelah alat siap untuk pengukuran, dimulai dengan perekaman data di tempat alat berdiri, pembidikan ke rambu ukur, pengamatan azimut, dan pencatatan data di rambu RT, BA, WB, serta sudut miring. Untuk dapat memetakan dengan cara ini diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan sekaligus mengukur jarak, yaitu traveling kompas atau BTM atau Boussole Range Mounted. Kemudian pengukuran tachimetri untuk titik bidik horizontal. Selain benang silang tengah, diafragma transit atau theodolit untuk tachimetri mempunyai 2 benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan kepotongan vertikal 1 feet pada rambu yang dipasang sejauh 100 feet, 1 meter pada jarak 100 meter. Jadi jarak ke rambu yang dibagi secara desimal dalam feet per 10 dan per 100 dapat langsung dibaca sampai foot terdekat. Kemudian
berikutnya yaitu pengukuran tachimetri untuk bidikan miring. Kebanyakan pengukuran tachimetri adalah dengan garis bidik miring karena adanya keragaman topografi. Tetapi perpotongan benang stadia dibaca pada rambut tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar, sebuah transit dipasang pada suatu titik dan rambu dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah didirikan pada rambu ukur sehingga tinggi T sama dengan tinggi teodolit ke tanah. Sudut vertikalnya atau sudut kemiringannya terbaca sebesar alfa. Perhatikan bahwa dalam pekerjaan tachimetri tinggi instrumen atau TI adalah tinggi garis bidik diukur dari titik yang diukur, bukan TI, tinggi di atas datum seperti dalam sepatotan. Bisa dilihat di sini terdapat gambar. Itu untuk mengukur jarak datar sendiri pada AB yang menggunakan rumus 100 dikali DH min BB kali cos kuadrat M, sedangkan M itu adalah sudut miring. Sedangkan berbeda tinggi yaitu data AB sama dengan 50 dikali DH min BB sin 2M ditambah I sama dengan P. Kemudian yang berikutnya adalah sumber-sumber galat dalam pengukuran tachimetri. Galat yang terjadi pada pekerjaan dengan transit dan teodolit juga terjadi pada pekerjaan tachimetri. Sumber-sumber galat sendiri adalah yang pertama ada galat-galat instrumental, yaitu benang tachimetri yang jaraknya tidak benar. Kemudian galat indeks, yang ketiga adalah pembagian skala rambu yang tidak benar. Kemudian garis bidik transit tidak sejajar persis arah nivou teropong. Kemudian yang kedua adalah galat-galat pribadi. Galat-galat pribadi sendiri terdiri dari rambu tak dipegang tegak atau hindari dengan pemakaian nivou rambu. Kemudian yang kedua adalah salah pembacaan rambu karena bidikan jauh. Kemudian kelalaian mendatarkan untuk pembacaan busur vertikal. Kebanyakan dalam pekerjaan tachimetri dapat dihilangkan dengan menggunakan instrumen dengan benar, membatasi panjang bidikan, memakai rambu dan nivou yang baik, mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Sedangkan untuk yang berikutnya itu tachimetri dengan cara polar. Posisi horizontal dan vertikal titik detail diperoleh dari pengukuran secara polar, langsung diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik atau kerangka penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara polar ke titik kerangka dasar pemetaan. Unsur yang diukur yaitu yang pertama ada azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, kemudian bacaan benang atas, benang di tengah dan benang bawah, kemudian sudut miring dan tinggi alat di atas titik ikat. Kemudian berikutnya yaitu pengertian garis kontur, interval kontur dan indeks kontur. Untuk garis kontur itu suatu garis yang digambarkan di atas bidang datar melalui titik-titik dengan ketinggian yang sama terhadap suatu ketinggian tertentu, atau garis kontur yaitu garis hayal yang di lapangan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Garis kontur juga dapat diartikan yaitu garis di atas peta yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat garis kontur. Nah, sifat garis kontur yang pertama adalah garis-garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Pada daerah yang curam garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang lebih landai lebih jarang. Kemudian pada daerah yang sangat curam garis-garis kontur membentuk satu garis. Garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Kemudian garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup lingkar. Garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Kemudian dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur.
Baik, untuk kegunaan garis kontur akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Saudara Angga, saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Juju. Lalu berikutnya ada kegunaan garis kontur. Nah, selain menunjukkan bentuk ketinggian, permukaan tanah maupun garis kontur juga dapat digunakan untuk menentukan potongan memanjang seperti profil atau longitudinal section antara dua tempat. Lalu yang berikutnya dari kegunaannya adalah menghitung luas daerah, genangan, dan volume suatu bangunan. Lalu berikutnya ada menentukan rute dengan pelandaian yang tertentu. Lalu berikutnya menentukan kemungkinan dua titik di lapangan yang sama tinggi dan saling terlihat. Nah, lalu ada penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Nah, titik-titik detail yang tidak harus sama tinggi itu dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu ada pola patah-patah atau bisa disebut dengan spot level, lalu ada pola profil atau grid, dan juga ada pola radial. Nah, titik-titik detail ini posisi horizontal dan tingginya bisa diukur dengan syarat simetri pada suhu medan, sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. Nah, pola radial digunakan untuk pemetaan topografi pada daerah yang luas dan permukaan tanahnya tidak beraturan. Lalu ada pengukuran langsung, titik-titik detail itu ditelusuri sehingga dapat ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu dan garis kontur. Nah, cara pengukuran ini bisa menggunakan cara simetri ataupun cara sifat datar memanjang serta diikuti dengan pengukuran poligon. Cara pengukuran langsung ini lebih rumit dan sulit pelaksanaannya dibanding dengan cara tidak langsung atau cara yang sebelumnya. Nah, namun ada jenis kebutuhan tertentu yang mengharuskan kita untuk menggunakan cara pengukuran kontur secara langsung. Misalnya, pengukuran dan pemasangan tanda batas pada daerah genangan. Lalu ada interpolasi garis kontur. Nah, pada pengukuran garis kontur secara langsung, garis-garis kontur ini sudah langsung merupakan garis penghubung titik-titik yang diamati dengan ketinggian yang sama. Sedangkan pada pengukuran garis kontur secara tidak langsung, umumnya titik-titik detail itu pada ketinggian sembarang yang tidak sama. Nah, bila titik-titik detail yang diperoleh belum mewujudkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, maka kita perlu dilakukannya interpolasi linear untuk mendapatkan titik-titik yang sama tinggi. Interpolasi linear bisa dilakukan dengan cara taksiran, hitungan, dan grafis. Nah, ada cara taksiran. Jadi cara taksiran ini ada titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual, kita interpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Nah, lalu ada cara hitungan atau numeris. Nah, cara itu pada dasarnya kita menggunakan dua titik yang diketahui posisi serta ketinggiannya. Nah, hanya saja hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear. Pada gambar di slide sebelumnya, titik R yang terletak pada garis ketinggian lebih dari 600 berada pada jarak BR atau sama dengan alpha HBR dibagi alpha HBC dikali jarak BC. Nah, lalu berikutnya ada cara grafis, cara yang terakhir. Nah, pada cara grafis ini, pada kelas transparan, buat interpolasi dengan membuat garis-garis sejajar dengan interval tertentu pada selang antara dua titik yang sudah diketahui ketinggiannya. Kemudian kita plot salah satu titik pada kertas transparan. Nah, titik ini kemudian akan kita impitkan dengan titik yang sama pada kertas gambar dan keduanya ditahan berimpit sebagai sumbu putar. Selanjutnya putar kertas transparan hingga titik yang lain diketahui ketinggiannya terletak pada titik yang sama pada kertas gambar tersebut. Maka dengan menandai perpotongan garis-garis sejajar dengan garis yang diketahui ketinggiannya diperolehlah titik-titik dengan ketinggian pada interval tertentu. Baik, untuk bab 2 sudah selesai. Untuk bab 3 itu metodologi akan dijelaskan oleh Saudara Adi Kelvianto. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya bab 3 metodologi. Ini merupakan gambar lokasi pengukuran yaitu di gedung amphitheater. Waktu kegiatannya di bulan November tahun 2022. Metode kegiatannya kualitatif, populasi, situs-situs dari internet, jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan materi yang dibahas, instrumennya, topcon, rambu ukur, unting-unting, statif, payung, patok, benang, pita ukur, kompas, formulir pengukuran, dan alat tulis. Data primernya, data hasil pengukuran titik detail metode tachymetry. Untuk prosedur praktikum, berdasarkan buku petunjuk praktikum, survei dan pemetaan Purwamijaya 2022, prosedur praktikum pengukuran tachymetry titik-titik detail adalah sebagai berikut. Pertama, dengan menggunakan patok-patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon, dirikan alat theodolite pada titik patok sebagai titik ikat pada awal pengukuran.
Kedua, ketengahkan gelembung LIFO dengan prinsip penegarakan 2 sekrup kaki kiap ke dalam dan keluar saja dan 1 sekrup kaki kiap ke kanan atau ke kiri saja. Ketiga, pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan lampu ukur di atas target tersebut, kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari lampu ukur pada titik detail 1 dengan bantuan skrup kasar dan halus menggerak vertikal. Keempat, bacalah sudut horizontal yang menunjukkan azimut, magnetis, dan di titik detail 1 dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau sudut zenit pada titik detail tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 sampai 5 derajat, maka dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi. Dan jika berada di sekitar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan lampu ukur ke titik detail berikutnya dan lakukan hal yang sama seperti di atas. Dalam membuat titik detail, buatlah sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi dari lapangan, baik planimetris maupun ketinggian, dapat disajikan secara lengkap di atas kertas. Kelima, pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran tachimetri ke titik-titik detail lainnya. 6. Selanjutnya, pengolahan data tachimetri dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran sifat datar dan pengolahan poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan titik tinggi-tinggi detail. Ketujuh, pengukuran tachimetri selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachimetri di lapangan adalah koordinat planimetris X, Y, dan ketinggian Z, titik-titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk keperluan penggambaran titik detail dan gambar-gambar dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Instrumen atau alat yang digunakan dalam praktikum ini antara lain yaitu topcon, rambu ukur, unting-unting, statif, payung, patok, benang, meteran, kompas, formulir pengukuran, alat tulis, helm. Untuk diagram alir kegiatannya dimulai dari pengukuran perangkat dasar horizontal, ada pengenalan alat teodolit, membuat peta perencanaan, praktikum metode poligon, pengolahan data metode baudik dan transit, penggambaran digital dan manual, pembuatan laporan, dan selesai. Baik, untuk selanjutnya bab 4 yaitu hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Taufik Salim. Saudara Taufik Salim, silakan. Ya baik, di sini saya akan jelaskan bab 4 hasil pembahasan. Yang pertama ada pengolahan data di detail metode tachimetri. Nah, di sini adalah data hasil patok 1 gitu. Kita mengukur pada patok 1 mendapatkan hasil data sebagai berikut gitu. Nah, di sini untuk mengolah data patok 1 itu pertama kita tuh harus mencari sudut inklinasi dengan menggunakan rumus I sama dengan 90 dikurang sudut vertikal. Sudut vertikalnya ada 89,76 dan mendapatkan hasil 0,24. Dan yang kedua itu kita mencari nilai cos I. Cos I sama dengan cos dari yang tadi kita dapat sudut inklinasinya 0,24 dan mendapatkan hasil 0,9999. Dan yang ketiga kita harus mencari jarak miring dengan rumus BA dikurang DB dikali 100 dikali hasil dari cos I tadi. Nah, D miringnya hasilnya itu 18,9996. Nah, selanjutnya kita mencari nilai cos 2I dengan menggunakan rumus cos 2I sama dengan cos 0,24 dikali cos 0,24 dan mendapatkan hasil 0,999983. Nah, yang kedua mencari nilai sin 2I, yaitu rumusnya sin 2 dikali 0,24. Nah, mendapatkan hasil 0,008242. Dan yang terakhir kita mencari delta H. Delta H sama dengan T alat ditambah BA dikurang BB dikali 50 dikali sin 2I dikurang BT. T alatnya 1,6 ditambah BA BB nya itu 0,41 dikurang 0,22 dikali 50 dikali 0,0082 dikurang 0,367 dan delta H-nya yaitu 1,3112.
Nah, kita mencari koordinat X dengan rumus X sama dengan X awal ditambah sin alfa kali jarak. X awalnya 786616 dan mendapatkan hasil 786627,61. Dari sini menjadi koordinat Y. Kalau yang tadi koordinat X menggunakan sin, yang koordinat Y itu menggunakan cos. Nah, hasilnya itu 924,0673,04 dan mencari tinggi Z, yaitu Z sama dengan TI tambah delta H, TI nya 910 tambah 1,3112 dan mendapatkan hasil 911,31. Nah, ini hasil pengolahan patok 1 gitu, bisa dilihat. Ini juga hasilnya patok 1, patok 2, patok 3, patok 4, patok 5, patok 6, patok sampai patok 23. Nah, kita itu pas perhitungan ini patoknya sampai 23. Nah, ini nomor kontur yang kita dapatkan pas praktek, setelah praktek gitu. Nah, kita patok satunya dari sini puter. Nah, terakhir di sini 23. Bab 5 lanjutin sama teman saya. Baik, untuk bab 5 yaitu rekomendasi implikasi dan efek. Kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Hariko. Saudara Hariko, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan melanjutkan untuk di bab 5 mengenai kesimpulan. Itu untuk kesimpulan yang pertama, dari uraian yang telah kita teliti gitu, dapat disimpulkan pengukuran titik-titik di tachymetry ini merupakan cara yang paling banyak digunakan itu dalam praktek, terutama dalam pemetaan daerah yang bisa dibilang cukup luas dan bentuknya itu tidak beraturan. Dan alat yang digunakan untuk mengukur arah maupun mengukur jarak yaitu theodolit kompas atau BTM. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pada arah garis di lapangan diukur dengan jarum kompas dan jaraknya itu diukur dengan benang silang diafragma pengukur jarak yang terdapat pada teropong. Nah, selain itu dapat diukur juga besar sudut tegak sehingga jarak mendatar dan beda tingginya itu dapat dihitung. Dengan cara ini titik-titik detail dapat diukur dari titik penolong. Besar-besaran yang diukur itu ada azimut, jarak, dan sudut tegak. Kemudian dilanjut di bagian implikasi. Implikasi yang pertama itu implikasi yang kita dapat dari pembahasan topik yang telah kita susun itu bahwa pengukuran tachymetry ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Justru di saat kita menggunakan metode tachymetry itu kerap digunakan oleh banyak pekerja di luar sana karena cara pelaksanaan itu yang cukup mudah dan efisien dalam pengerjaannya. Untuk implikasi yang kedua, itu penggambaran dari metode tachymetry juga ternyata tak sesulit apa yang kita bayangkan karena cara penggambarannya itu tidak jauh berbeda dengan penggambaran metode kerangka vertikal ataupun kerangka dasar horizontal. Baik, untuk di bagian rekomendasi, yang pertama seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengukuran tachymetry masih saja terjadi banyak kesalahan. Maka untuk mengeliminir itu sebaiknya kita atau setiap kelompok yang mengerjakan itu mengikuti prosedur yang telah disediakan atau telah sudah ada sesuai prosedur. Mulai dari mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, membaca terlebih dahulu prosedur yang akan digunakan untuk pengukuran, prosedur pengolahan data, dan prosedur penggambaran. Dan tidak lupa sebaiknya praktik ini dilakukan pada saat keadaan cerah ataupun di siang hari, karena bila dilakukan dengan cuaca yang hujan ataupun terlalu panas akan berdampak buruk pada alat sehingga akan mempengaruhi alat tersebut menjadi cepat rusak. Untuk rekomendasi yang kedua, dalam penggambaran baik digital maupun manual itu diperlukan ketelitian yang lebih tinggi dikarenakan banyak angka-angka yang ada pada data sehingga membuat kita terkadang salah dalam melihat angka pada data.
Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Jan Julian. Baik, untuk daftar pustaka akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Saudara Angga, saya persilakan. Oke, jadi untuk daftar pusakanya saya ambil dari Pulau Mijaya, Sekarang Muda, tahun 2008 dengan judul buku teknik survei dan pemetaan jilid 2 yang ditempatkan di Jakarta, dipublikasikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Lalu yang berikutnya ada Pulau Mijaya M 2022 dengan judul petunjuk praktikum survei dan pemetaan. Nah, jadi dilakukannya di laboratorium survei dan pemetaan DPTS FPTKP 2022. Lalu ada Yulianti 2016 dengan judul kumpulan resume ilmu Kota Bandung. Lalu ada Sarah dengan tahun 2021 dengan judul garis kontur yang kami akses secara online pada tanggal 27 November 2022. Lalu ada Hendrik pada tahun 2014 dengan judul Geografi Lingkungan. Lalu ada Ramadoni beserta rekannya lalu pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengukuran Bidang Tanah dengan menggunakan GPS pemetaan. Nah, berikutnya ada lampiran ketika kami melakukan pengukuran. Baik, sekian dan terima kasih atas menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.